Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firza Fauzia dari jurusan Akuntansi Syariah. Pada video kali ini, saya akan menganalisis sebuah perusahaan untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah AKL atau Akuntansi Keuangan Lanjutan. Saya akan membahas analisis kombinasi bisnis dari PT TOR bersama Infrastruktur Tbk atau TIBG, salah satu perusahaan media infrastruktur menara telekomunikasi terbesar di Indonesia yang juga termasuk dalam Jakarta Islamic Index. Sebelumnya, di sini saya memiliki beberapa daftar isi yang akan saya terangkan nanti di video kedepannya. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada aktivitas kombinasi bisnis, yang ketiga adalah perusahaan yang mengakuisisi dan akuisisi, yang keempat adalah latar belakang dan alasan akuisisi, yang kelima adalah dampak setelah kombinasi bisnis, yang keenam nilai transaksi, yang ketujuh item kombinasi dalam laporan keuangan, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas tentang latar belakang PT TOR bersama Infrastruktur Tbk atau TIBG. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 2003 dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2010 dengan kode saham TIBG. Perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan dan penyewaan menara telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya seperti shelter, genset, dan perangkat pasif lainnya dengan operator seluler. Model bisnis TIBG berbasis pada penyewaan jangka panjang atau recurring income, di mana satu menara dapat digunakan oleh beberapa operator lain sekaligus melalui skema co-location. Hingga tahun 2023, TIBG mengelola lebih dari 21.000 menara dengan lebih dari 38.000 tenan di Indonesia dengan jaringan luas dan portofolio aset yang besar. TIBG berperan penting dalam mendukung pertumbuhan jaringan seluler nasional termasuk pengembangan jaringan 4G dan 5G. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang PT Sentra Tama Menara Indonesia, yang dimana perusahaan ini adalah anak perusahaan dari PT Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia yang juga bergerak dalam bidang penyediaan menara telekomunikasi. CMI menawarkan layanan pembangunan dan pengelolaan menara makro maupun mikro serta solusi jaringan dalam ruangan seperti distributed antenna system. Sebelum diakuisisi, CMI merupakan salah satu penyedia menara independen yang bertumbuh cepat di Indonesia dan melayani berbagai operator seluler. Pada tahun 2021, CMI resmi diakuisisi oleh TIBG melalui anak perusahaan bernama PT Solusindo Kreasi Pratama. Diakuisisi ini dilakukan sebagai strategi TIBG untuk memperluas jaringan menara, memperkuat posisi pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional dengan menggabungkan aset dan keunggulan operasional kedua entitas. Sejak saat itu, infrastruktur dan layanan CMI terintegrasi ke dalam sistem TIBG, menjadikan TIBG sebagai pemain dominan dalam industri menara telekomunikasi di Indonesia. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas tentang kombinasi bisnis, yang dimana kombinasi bisnis yang digunakan oleh PT TOR bersama Infrastruktur Tbk adalah akuisisi, yaitu pengambil alihan kepemilikan mayoritas saham terhadap perusahaan lain. Jenis integrasi yang dilakukan adalah integrasi horizontal, karena akuisisi ini melibatkan perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama, yaitu infrastruktur dalam pengelolaan menara telekomunikasi. Selanjutnya di slide ini ada perusahaan yang mengakuisisi dan diakuisisi. Yang pertama, perusahaan yang mengakuisisi atau acquirer adalah PT TOR bersama Infrastruktur Tbk atau TIBG melalui anak perusahaannya PT Solusindo Kreasi Pratama. Yang kedua, perusahaan yang diakuisisi yaitu PT Sentra Tama Menara Indonesia CMI, anak dari perusahaan PT Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk. PT TOR bersama Infrastruktur Tbk bertindak sebagai pengakuisisi. Beberapa akuisisi yang pernah dilakukan antara lain PT Mitra
Yasa Sarana Informasi pada tahun 2011, PT Solusindo Kreasi Pratama pada tahun 2014, dan akuisisi besar pada tahun 2011 atas 3.000 menara milik PT Inti Bangun Sejahtera Tbk atau IBST. Lanjut, latar belakang dan alasan akuisisi. Yang pertama adalah memperluas portofolio menara secara signifikan. Yang kedua, memperkuat pangsa pasar di industri menara telekomunikasi yang kompetitif. Yang ketiga, efisiensi operasional dan pengurangan kompetitor. Yang keempat, mendukung pertumbuhan jaringan 4G dan pengembangan 5G di Indonesia. Dan yang kelima, meningkatkan pendapatan dari penyewaan menara kepada operator telekomunikasi. Jadi alasan utama dari kombinasi bisnis ini adalah untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas penyewaan, efisiensi biaya, dan memperbesar pangsa pasar di tengah persaingan ketat industri telekomunikasi. Selanjutnya, dampak setelah kombinasi bisnis. Yang pertama, TIBG berhasil menambah ribuan menara ke dalam portofolionya. Yang kedua, kapasitas penyewaan meningkat, meningkatkan potensi pendapatan berulang. Yang ketiga, citra TIBG sebagai pemimpin industri menara telekomunikasi semakin kuat. Yang keempat, sentimen positif di pasar modal. Harga saham TIBG sempat mengalami peningkatan setelah pengumuman akuisisi. Dan yang kelima, operator seluler mendapat manfaat dari perluasan jangkauan infrastruktur menara. Setelah diakuisisi, jumlah menara TIBG meningkat signifikan hingga mendekati 23.000 unit. Hal ini merupakan rasio peningkatan penyewaan menara dan pendapatan perusahaan. Logo dan bentuk layanan tetap konsisten, namun dengan jangkauan dan skala yang jauh lebih besar. Selanjutnya, item kombinasi dalam laporan keuangan. Yang pertama, terdapat pencatatan goodwill akibat akuisisi yang mencerminkan potensi pendapatan masa depan. Yang kedua, kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest muncul karena kombinasi dilakukan lewat anak perusahaan. Dan yang ketiga, tidak ada likuidasi, CMI tetap beroperasi secara mandiri dalam struktur grup TIBG. Dalam laporan keuangannya, TIBG mencatat akuisisi menggunakan metode akuisisi. Terdapat pengakuan goodwill dan seluruh aset serta kewajiban diukur pada nilai wajar. Tidak terdapat kepentingan non-pengendali atau kondisi perusahaan dilikuidasi. Kesimpulannya, akuisisi PT Sentra Tama Menara Indonesia atau CMI oleh TIBG melalui anak usahanya menunjukkan langkah strategis yang signifikan dalam memperkuat dominasi pasar infrastruktur menara telekomunikasi di Indonesia. Melalui integritas horizontal ini, TIBG tidak hanya berhasil memperluas portofolio menara dan meningkatkan pendapatan berulang, tetapi juga mengurangi kompetitor di industri yang sangat kompetitif. Nilai transaksi yang besar mencerminkan keyakinan terhadap potensi sinergi jangka panjang, sementara pencatatan goodwill dan kepentingan non-pengendali dalam laporan keuangan menunjukkan kompleksitas serta pentingnya akuisisi ini dalam struktur bisnis TIBG. Secara keseluruhan, kombinasi bisnis ini memperkokoh posisi TIBG sebagai pemain utama dan mendukung perluasan jaringan digital nasional, termasuk pengembangan infrastruktur 5G. Jadi, kombinasi bisnis yang dilakukan TIBG ini menunjukkan strategi pertumbuhan yang terencana dan agresif, serta ekspansif yang berkelanjutan. TIBG semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri menara telekomunikasi Indonesia. Cukup sekian video analisis kombinasi bisnis dari PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau TIBG. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.